Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Dan tetap semangat meskipun kita belajar di rumah saja. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 8, yaitu bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Bersama Ibu Yanti Mahda, guru PPKN dari SMP Negeri 3 Tembilahan Hulu. Selamat ya buat kalian yang sudah naik ke kelas 8. Di kelas 7 kita juga belajar tentang Pancasila. Dan di kelas 8 ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Oleh karena itu, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara sangatlah penting. Sebagai landasan atau dasar, maka landasan itu haruslah kuat dan kokoh agar kita bisa berdiri tegak di atasnya dan bisa berdiri untuk selama-lamanya. Dan landasan itu juga harus pula tahan uji terhadap serangan dan ancaman baik yang muncul dari dalam maupun dari luar negeri. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yakni pada abad ke-14. Yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata panca atau 5 dan sila berarti sendi atau asas. Dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu pertama, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Coba kalian ingat kembali pelajaran kelas 7. Pancasila disepakati sebagai dasar negara oleh para pendiri negara sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia memiliki fungsi dan peranannya sendiri yang sangat penting, baik bagi negara maupun bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila secara umum antara lain sebagai sumber dari segala sumber hukum,
sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, dan terakhir Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Oke, silakan simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maksudnya adalah Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah negara sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Jadi, setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum yang dibuat itu adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Next, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan gambaran tertulis dari pola sikap dan perilaku manusia Indonesia atau gambaran tentang pola amal perbuatan manusia Indonesia itu sendiri yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Oke, kita lanjutkan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila itu digali dari kebudayaan Indonesia, yang merupakan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sendiri sudah telah ada sejak lama, yaitu sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih ingat kan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ayo ingat kembali ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Di situ dinyatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, yang berarti Pancasila itu harus dibela untuk selama-lamanya. Dan Pancasila itu sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun disahkannya, Pancasila hanyalah
oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat yang menjadi suara seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Maksudnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan Pancasila sebagai moral pembangunan. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai moral pembangunan, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan akhirnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional berarti bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tampak dalam rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia, yakni terlihat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah pertemuan pertama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila pada sesi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Semoga kalian mengerti. Jika kalian kurang mengerti, silakan ulangi video ini. Kemudian kalian bisa membaca sumber informasi lainnya dari buku-buku PPKN atau sumber informasi lainnya yang berkenaan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.